kita memuji Tuhan. Allah itu tempat perlindungan bagi kita. Yeay. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti
Apa yang ada di pikiranmu kalau kamu melihat atlet-atlet angkat besi ini? Kalau Kak Intan, ketika Kak Intan lihat mereka, kata yang muncul adalah kata kuat. Iya, bayangin aja ya, mereka ini bisa mengangkat beban mencapai ratusan kilogram. Wah, lihat aja ekspresinya. Mereka mengangkat dengan segenap kekuatan mereka. Mereka kuat sekali. Setiap hari memang mereka dilatih supaya otot mereka menjadi semakin kuat, dan kuat. Mereka diberi makan yang bergizi dalam jumlah yang juga banyak. Mereka dilatih fisiknya supaya bisa mengangkat beban yang sangat berat. Kalau dari tadi kita bicara soal otot yang kuat, disiplin yang kuat, makan yang bergizi dan banyak, itu semua bicara soal manusia fisik, manusia jasmani kita. Badan kita nih, badan yang bisa kita sentuh ini, yang bisa dilatih ototnya, yang bisa dikasih makan yang banyak supaya bisa mengangkat beban yang berat. Seperti atlet-atlet ini, mereka makannya nggak main-main loh. Mereka juga jam tidurnya bahkan diatur. Supaya apa? Tujuannya supaya badan fisik mereka menjadi semakin kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan manusia rohani kita? Manusia rohani bicara soal hati kita, jiwa kita, secara kerohanian, apa yang ada di dalam yang nggak kelihatan. Apakah kita juga sekuat itu? Tahukah kamu bahwa kita ini manusia yang lemah? Bahkan para atlet tadi yang tubuhnya besar-besar, kuat-kuat, bisa mengangkat beban 100 kilo, 150 kilogram. Manusia rohani mereka, hati mereka adalah mereka juga manusia yang lemah. Apa buktinya kalau kita semua ini manusia yang lemah? Nih, kita baca ya. Nah, ada malas. Siapa yang di sini nggak pernah malas? Kak Intan juga masih bisa malas. Kamu bisa malas ya? Kadang malas Kak baca Alkitab, atau bisa merasa malas berbuat baik, malas mengasihi, malas mengerjakan sesuatu jadi ditunda. Nah, apalagi kita juga bisa merasa khawatir, bisa merasa capek, bisa merasa takut, lupa kalau Allah mengasihi kita, lupa kalau Allah selalu memelihara kita. Jadi kita merasa khawatir, merasa takut, malas. Apalagi buktinya kita sulit untuk taat. Tahu sih harus mengasihi, tahu sih harus berbagi, tapi rasanya sulit sekali. Tahu sih harus menghormati, harus taat kepada orang tua, tapi malas, sulit sekali. Buktinya lain lagi apa? Oh, mengeluh. Siapa yang di sini masih mudah mengeluh? Ini semua membuktikan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kamu lemah, Kak Intan lemah. Tapi ada kabar sukacita. Allah kita baik. Allah kita punya janji untuk anak-anaknya yang lemah ini. Kita buka bersama ya, kita baca bersama ya di 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Kamu boleh buka Alkitabmu, boleh siapkan ballpoint, pensil, penggaris, stabilo, spidol, kita mau warnain. Ini janji Allah buat kamu dan buat kakak manusia yang lemah ini. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa?
untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Wow, ini janji Allah. Ayo cepat digarisin Alkitabnya, dikasih spidol, dikasih pensil warna aja atau supaya kelihatan ya. Kita baca satu kali lagi. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah tuh mencari ya, mencari-cari ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yes, ini janji Allah buat kita para manusia yang lemah, yaitu bahwa Allah akan melimpahkan kekuatannya kepada anak-anaknya. Kekuatannya, melimpahkan kekuatannya kepada kamu semua, kepada Kak Intan semua. Bahkan dikatakan mata Tuhan menjelajah. Artinya apa? Allah tuh mencari, Dia aktif mencari anak-anaknya yang lemah. Untuk apa? Untuk melimpahkan, untuk memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang bersungguh hati, yang sungguh-sungguh kepada Dia. Allah tahu loh bahwa kamu, Kak Intan, bahkan orang tuamu, kita semua ini anak-anaknya yang lemah. Allah sangat tahu, bahkan Allah tahu kelemahan Kak Intan apa, kelemahanmu apa, kelemahan papa mamamu apa. Jadi iya, jangan heran ya kalau orang tuamu masih bisa salah, kamu bisa salah, Kak Intan pun bisa salah. Kenapa? Karena memang kita semua ini manusia yang lemah. Allah tahu semuanya, tapi Allah nggak mau kita terus-terusan lemah. Dia mengasihi kita. Allah tahu kita lemah, tapi Allah mau melimpahkan, memberikan kekuatannya kepada kita. Allah suka loh memberikan kekuatannya kepada kita. Bahkan dari dulu Allah sudah melakukan ini kepada anak-anaknya. Coba lihat, yang pertama Musa. Musa itu lemah, dia lari. Dia ini seorang pelarian dari Mesir. Dia nggak pinter bicara, dia takut, dia punya banyak ketakutan, kekhawatiran, dia takut apa nanti kata orang, apa kata Firaun, apa kata bangsa Israel, dia takut. Tapi Allah tidak membiarkan Musa terus-terusan lemah dan menjadi takut. Allah memilih Musa. Allah memberikan kekuatannya kepada Musa supaya Musa menjadi kuat bersama Allah dan melakukan apa yang Allah mau untuk Musa lakukan. Contoh lain lagi, kamu masih ingat ini? Petrus. Ya, Petrus ini baru kita bahas ya beberapa minggu yang lalu. Kalau kamu ikuti terus, kamu barusan dengar cerita apa yang Petrus lakukan waktu Yesus ditangkap. Petrus menyangkal Yesus. Ternyata Petrus gak berani ya. Dia cuma ngomong aja, aku gak akan meninggalkan engkau Yesus. Tapi ternyata waktu dia dihadapkan, waktu dia betul-betul melihat Yesus gurunya ditangkap, dia takut. Dia lemah, bahkan dia menyangkal Yesus. Dia bilang, aku gak kenal sama Yesus. Dia lemah, hatinya hancur, hatinya sedih sekali. Yesus tahu, Allah tahu Petrus lemah. Allah tahu Petrus sedih, Allah tahu. Tapi Allah gak mau membiarkan Petrus terus-terusan lemah, terus-terusan sedih, terus-menerus takut. No, Yesus panggil Petrus
untuk menjadi saksi bagi dia. Allah memberikan kekuatannya kepada Petrus. Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada Petrus. Petrus tidak lemah lagi. Dia jadi orang yang berani. Supaya apa? Supaya kehendak Allah dalam hidupnya digenapi. Contoh lain lagi, siapa yang gak kenal Bapak Abraham? Wah, Bapak Abraham ini juga lemah. Allah memberikan janji yang indah kepada Abraham ya. Kamu akan punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, tak terhitung banyaknya. Tapi ketika janji Allah itu tidak segera datang, Abraham menjadi lemah. Iman Abraham goyah. Dia jadi ragu-ragu kepada Allah. Imannya jadi benar nggak ya Tuhan? Benar nggak ya Allah akan menepati janjinya? Abraham bisa lemah, imannya bisa lemah. Tapi Allah sekali lagi, Allah tahu Abraham lemah, tapi dia tidak membiarkan Abraham terus-menerus menjadi lemah. Allah memberikan kekuatannya kepada Abraham. Allah mengingatkan Abraham lagi akan janjinya. Bahkan Allah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menepati janji. Bahkan Allah membuktikan kepada Abraham bahwa Allah setia. Hal yang sama akan Allah kerjakan dalam hidupmu, dalam hidup Kak Intan. Allah kita suka memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Kamu punya kelemahan, Kak Intan pun punya kelemahan. Bahkan tadi Kak Intan bilang orang tuamu pun lemah. Mereka bisa salah, mereka bisa menyakiti kamu, mereka bisa salah paham kepada kamu. Kamu pun lemah, kamu bisa marah, kamu bisa kecewa, kamu bisa kurang sabar, kita bisa kesulitan mentaati firman Allah. Tapi ini janji Allah bahwa Allah suka sekali, Allah mau sekali memberikan, melimpahkan kekuatannya buat kamu dan buat Kak Intan. Jadi ayo jadi anak-anak Allah yang bersemangat. Ketika kita gagal, ayo bangkit lagi, datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Roh Kudus, tolong aku, berikan kepadaku kekuatan untuk aku melakukan firman, untuk aku menjadi berani, untuk aku tidak takut lagi. Bahkan Roh Kudus tolong aku untuk bersyukur. Ayo minta kekuatan kepada Allah. Dia suka, dia mau melimpahkan kekuatannya buat kita semua. Intan akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan lagi. Buka bersama ya. Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Ini juga janji Tuhan. Ayo, boleh ambil pensil warnamu lagi, boleh diwarnain lagi. Kita mau baca bersama dan ingat-ingat sama-sama. Nah, yuk 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan, ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia, Allah, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sekali lagi kita baca sama-sama, ini ayat yang sangat powerful. Ketika kamu baca ini, imani dalam hatimu, yes Tuhan, yes Engkau Allah yang seperti itu. Sekali lagi ya, Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Lalu ini amazing, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu,
tidak terduga pengertiannya. Allah kuat, kita tidak. Allah kekal, kita tidak loh. Allah kita maha kuat, maha besar, maha perkasa. Sedangkan kita ini lemah. Ayo datang kepada Tuhan, datang kepada Roh Kudus, berdoa, teriak, mintalah. Roh Kudus, kasih kepadaku kekuatan untuk aku berani, untuk aku taat kepada firman, untuk aku mau mengenal Allah. Allah suka melimpahkan kekuatannya buat kita semua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami ini lemah. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Kami lemah, Engkau kuat, tapi Engkau suka sekali melimpahkan kekuatan-Mu untuk anak-anak-Mu yang sungguh mengasihi Engkau. Ajar kami Roh Kudus untuk datang kepadamu. Kami bisa berteriak, kami bisa minta kepadamu untuk memberikan kekuatan kepada kami. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang murah hati. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita memiliki Allah seperti-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.